Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai resiko hukum dan operasional yang beranggotakan saya sendiri Nizar Khairul Anam NPM 0162, Azan Fani NPM 0174, Abdul Rozak NPM 0157 dan Akid Asngari NPM 0190. Yang pertama adalah resiko operasional. Resiko operasional ialah resiko yang terjadi karena ketidakcukupan serta tidak berfungsinya proses internal, kesalahan pada sumber daya manusianya atau kegagalan dalam sistem, dan karena adanya masalah eksternal yang mempengaruhi sistem operasional pada bank tersebut. Resiko operasional bisa menyebabkan sebuah kerugian keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya ada aspek-aspek yang dapat meningkatkan resiko ini di dalam bank syariah, termasuk 1. Resiko penundaan dalam perjanjian non terkait murabadah dan istisna kegagalan sistem kontrol internal untuk mendeteksi dan mengatur kemungkinan masalah dalam proses operasional dan resiko teknis. Yang kedua, kesulitan untuk memaksa perjanjian Islam ke dalam lingkungan resmi yang lebih besar. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk menjaga dan mengatur komoditas inventory di dalam pasar likuiditas. Yang keempat, ada biaya dan risiko dalam memonitor perjanjian jenis modal dan risiko legal. Yang selanjutnya ada prinsip manajemen risiko operasional. BIS, Bank of International Settlement, sudah membuat suatu susunan rekomendasi terhadap prinsip-prinsip dalam manajemen terhadap risiko operasional. Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disusun tersebut, terciptalah 4 kategori prinsip oleh BIS, yaitu 1. Pengembangan ruang lingkup manajemen risiko yang sesuai atau operat. Yang kedua, manajemen risiko, identifikasi, asesmen, pemantauan, serta pengendalian risiko operasional. Yang ketiga, ada peran otoritas dalam pengawasan bank atau rule of superiors. Yang keempat, ada peran keterbukaan atau rule of disclosure. Selanjutnya ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak mendukung terhadap teori atau konsep atau fenomena yang ada. Manajemen risiko hukum. Manajemen risiko hukum adalah suatu peristiwa yang terjadi di seluruh aspek transaksi yang terdapat di bank, serta kontrak atau perjanjian yang dilakukan dengan nasabah maupun pihak ketiga ataupun pihak lain yang di dalamnya terdapat tuntutan hukum yang disebabkan beberapa faktor dan aspek yuridis. Dari beberapa faktor di atas, hal tersebut terjadi karena disebabkan adanya pelanggaran terhadap kontrak, hukum, dan peraturan, ketidakcakupan dalam dokumen pendukung, dan sebaiknya hal tersebut dapat diminimalisir agar tidak terjadi karena dapat merugikan berbagai pihak. Adanya risiko inheren pada manajemen. Organisasi manajemen risiko hukum. 1. Bank syariah harus memiliki satuan kerja atau fungsi yang berperan sebagai legal weighted, ialah menyediakan analisis advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. 2. Bank syariah wajib memiliki satuan kerja fungsi independen yang menilai dan memantau secara kontinu implementasi manajemen risiko untuk risiko hukum. Biasanya hal ini dilakukan oleh suatu kerja manajemen risiko SKMR. 3. Satuan kerja fungsi yang membawahi bidang hukum SKMR dan satuan kerja
operasional harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap exposure resiko hukum. Dapat kita simpulkan bahwa dalam manajemen resiko hukum pengawasan DPS punya peran penting serta kewenangan dalam mengatur segala aspek yang ada dalam manajemen resiko hukum. Selain itu, dalam manajemen risiko hukum dimanapun setiap manajemen pasti mengalami yang namanya risiko, baik itu dari eksternal maupun internal yang termasuk ke dalam kasus risiko hukum. Dalam kasus risiko hukum itu sendiri dapat dikategorikan menjadi 5 peringatan antara lain: low sangat rendah, low to moderate rendah, moderate cukup tinggi, moderate to high tinggi, high sangat tinggi. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.